Baik, kita lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, karena ada rapat begini, jadi nampak lebih hangat ya. Biar lebih hangat lagi, lebih rapat lagi. Gitu ya. Ya, rapatnya ke sini, jangan ke sana. Ya, ini kita bilang ini kampung halaman Kota Punggung, Bapak Ibu ya. Jadi Cibilik itu kampung ya, kampung halaman Kota. Kalau dapat sumber lebih banyak dari Allah, ya. Boleh begitu nasihati pasien kita, boleh seperti itu, ya. Jadi target pertama tadi ini kampung halaman Kota Punggung Indonesia. Maka kita pengen anak yatim tadi itu, ya, anak yatim itu mandiri. Dan nanti kita bangun lagi penginapan di sana untuk penginapan pasien, ya. Hasilnya nanti kita serahkan ke keluarga guru kita, insya Allah, ya. Ibu bapak boleh pakai itu, boleh. Besok saya orang pertama yang tinggal menginap pertama bermalam di rumah ujung sana, oh, boleh. Ya, hasilnya silakan kasih keluarga guru kita. Ya. Langsung Pak kasih ke keluarga guru kita aja. Mau pakai untuk daurah keluarga, untuk pakai rila, untuk pakai apa silakan dipakai. Kegiatan remaja masjid itu pakai pengajian silakan dipakai. Mau camping remaja masjid besok se Bekasi pakai aja. Itu paknya berapa ya terserah lah, pakai berapa kan gitu. Ya. Yang penting di sini dipakai untuk kebaikan. Kampung halaman Bapak Punggung. Ya. Iya benar. Beliau tuh orang yang paling apa? Almarhum itu orang yang tidak mau, paling tidak mau apa? Disebut-sebut nama beliau justru. Kalau beliau masih hidup saya nggak berani sih ngomong kayak gini, nggak berani. Beliau paling tawadu, subhanallah. Sampai saya moto beliau nggak berani. Ya. Sampai pernah kita tanya, Pak Haji mau nggak kalau nanti diundang ke masuk TV itu siaran gitu? Saya mau katanya gitu. Ya. Jadi beliau sangat anti popularitas. Sangat anti popularitas. Jadi kalau kita kirim zaman dulu Pak ya, kalau kita kirim foto di HP gitu, kita foto, kita share, nah itu kemungkinan beliau akan marah sama saya gitu maksud saya. Ya. Maka hingga meninggal beliau, dari awal saya belajar sama beliau, belum pernah saya berani foto berdua sama beliau, belum pernah berani Pak. Ya. Saya foto di foto itu sama beliau ketika akhir-akhir detik beliau meninggal. 2 minggu sebelum meninggal beliau tuh sudah tidak berdaya di rumah beliau. Nah, kita datang, kita totok. Dengan izin Allah beliau bangun, bisa duduk lagi subhanallah. Ya. Nah terus tidak lama 2 minggu sudah mulai berjemur, kata Bu Haji kan sudah mulai berjemur. Qadarullah kumat lagi. Qadarullah meninggal pas hari raya Idul Adha tahun 2018. Pas usia 63 tahun. Ya. Itu bukan pas-pas kebetulan, memang ya takdir Allah yang luar biasa indah kan gitu. Idul Adha usia 63 tahun meninggalnya, ya. Seperti Rasulullah ya. Ya. Oh, seperti Rasulullah. Berarti kalau sudah tua dikit lagi nih. Kalau umurnya kalau bisa lebih panjang begitu ya. Ya, baik lanjut ya. Ini markas dakwah jadi Bapak sekalian, ya. Targetnya apa juga? Kita pengen, tadi sudah ketemu dengan apa itu, ada Kedeko Ramil ya. Alhamdulillah. Memang kuncinya Pak, kita dekat dengan aparat, dekati ya. Kita juga nggak mau cari masalah kok. Ya, kalau saya di klinik ada izin kok STPT. Ada STPT kita izin gitu. Ya, kalau di Batam pun teman-teman dapat STPT semua tuh, ya. Tapi terkadang jangan jadi kendala, itu maksud saya. Kalau Bapak Ibu buka di rumah apa itu klinik, nggak usah pakai STPT lah, biasa aja di rumah kan gitu, ya. Nggak usah pasang spanduk juga lagi di rumah sendiri pasang spanduk, gitu ya, nggak usah, ya. Jadi dia fleksibel saja. Ya di sini pun begitu. Kita dekati warga, dekati semua keamanan, ya. Biar kita aman di sini, ya, nyaman di sini. Nanti kita kembangkan terus lokasinya itu. Sampai ini jadi kampung sehat Kota Punggung Indonesia, insya Allah ke depan. Kita resmikan bulan Desember pas TFT ke-9 targetnya ya. Jadi TFT 9 itu insya Allah di Cigudeg.
Desember. Tanggalnya tanggal berapa tadi saya sudah sebutkan tuh, lupa ya. 2, 3, 4 Desember. Yang menghafal tadi insya Allah ikut dia. Tahun ini ya, 2, 3, 4. Ya. Kita adakan di Cikudak TFT ke-9. Habis itu kita resmikan sebagai Kampung Sehat Totok Punggung Indonesia. Dan penginapannya kita gunakan nama guru kita, penginapan Yayasan Amanah Asarbini. Jadi bulan Desember kita resmikan insya Allah TFT ke-9. Lalu penginapan Yayasan Amanah. Amanah itu Bu Haji namanya, Bu Haji Amanah. Ya, makanya namanya Yayasan Amanah Asarbini. Jadi penginapannya penginapan Yayasan Amanah Asarbini. Kampungnya Kampung Sehat Totok Punggung Indonesia. Begitu ya. Ya, kita lanjut. Kita masuk ke falsafah Totok Punggung. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ya. Ini banyak kita dapat keluhan-keluhan di mana? Keluhan di pasien kita, keluhan dari pasien kita. Tadi ngobrol-ngobrol sebentar waktu makan malam tuh. Pasien kita sekarang rata-rata orang-orang pintar, terdidik, ya. Bahkan banyak mungkin pasien ibu bapak yang dokter kan? Banyak gitu, ya. Ada yang di rumah sakit malah. Dan kita apa? Harus betul-betul fokus saja Pak, ya. Ke satu topok, ya, satu materi, satu terapi Totok Punggung. Kenapa? Karena dia lebih aman, lebih nyaman, ya. Saya pernah kasih pasien saya ke Banten. Ada terapis PW Banten di sana kan, trainer Totok Punggung. Saya kasih pasien saya, balik lagi ke saya Pak, ngeluh, ya. Kenapa dia ngeluh? Ternyata terapisnya digabung-gabung dengan metode lain, ya. Saya bilang sama teman-teman, kalau Bapak Ibu gabung dengan metode lain, berarti Bapak Ibu tidak paham falsafah Totok Punggung, ya. Falsafah pertama masih ingat apa tuh? Menuntaskan masalah dari sumber masalahnya, ya. Orang sakit kepala tidak lancar darah ke kepala, betul nggak? Kan falsafah awal itu. Perlu nggak kepalanya dipijit-pijit? Nggak perlu, ya. Maka dia gabung dengan metode menyeluruh katanya kan, kepalanya dipijit juga, kan nggak jadi nggak efektif. Pasien saya Pak, orang pintar rata-rata, dia sering ngeluh ke saya. Di sana saya tolong kasih tahu pada Totok Punggungnya, kalau bisa jangan digabung-gabung, nggak efektif hasilnya saya rasa. Yang rasa pasien kita kan, ya. Menurut kita gabung-gabung lebih menyeluruh kan gitu kan. Tanya pasien kita yang dia rasa lebih menyeluruh dengan Totok Punggung atau lebih terasa menyeluruh dengan seluruh tubuhnya di terapi. Tanya pasien kita Pak, pasien kita pintar-pintar itu. Apa dia bilang? Nggak efektif Ustadz, hasilnya nggak maksimal digabung-gabung kayak gitu. Yang bilang pasien saya Bu, saya rasa nggak maksimal hasilnya digabung-gabung kayak gitu, ya. Kadang-kadang kan banyak nggak metode-metode itu digabung oleh terapisnya, banyak juga Pak, banyak. Saya bilang sama pasien saya, itu tidak paham falsafah Totok Punggung, saya bilang, ya. Kalau paham falsafah Totok Punggung kan nggak perlu digabung-gabung. Dengan apa misalkan? Perbaikan tulang, kan falsafah Totok Punggung yang apa yang kedua? Mereposisi tulang secara alami kan Totok Punggung. Ya. Jadi Bapak Ibu harus betul-betul paham falsafah Totok Punggung. Jadi apa? Jadi Bapak Ibu nggak capek, hasilnya maksimal, dan pasien pun merasakan maksimal hasilnya dan nyaman. Ya. Kadang-kadang terapis tuh pengennya yang atraktif Pak, atraktif itu menarik, nggak sensasional, Totok Punggung doang, nggak sensasional. Maunya gimana Pak? Pakaikan sarung, tarik leher, diinjak bahu kan gitu kan, kerak. Nah itu sensasional kan gitu kan. Ada YouTube gitu kan Pak. Senang lihatnya kita, orang kayak gitu pasien diinjak senang. Ya. Padahal Pak, saya tangani pasien sudah geser tulang leher. Ya sudah di MRI itu geser tulangnya. Saya bilang Bu, nggak saya sentuh tulang ibu.
nggak saya pijit leher ibu, nggak saya kerep leher ibu, nggak saya kerep saya bilang. Totok di bahu berikutnya kan, cari bagian yang menekan itu saraf, ketarik leher kan gitu kan, falsafah kita kan, mereposisi tulang secara alami. Totok pak, nggak ketekan lagi simpul sarafnya, pelan-pelan tulangnya bergeser sendiri, kan gitu kan. Sudah bu, ya Ustaz nggak sakit lagi, ibu MRI lagi silakan, saya bilang. Udah balik tulang ibu, saya bilang. Saya nggak sentuh nggak lehernya, ya saya sentuh nggak lehernya, tidak. Saya keretak-keretak nggak lehernya, tidak. Yang menekan simpul saraf, ketarik dia ke leher kan gitu kan, lehernya jadi sakit kan, dia nengok kan. Kan yang menekan yang kita urai lemaknya kan, bukan lehernya kita keretak-keretak, diginin, diputar-putar, bukan kan, ditarik-tarik, bukan kan, begitu. Ya, sama pak ketika orang kakinya panjang sebelah, sederhana pak, ya. Ini kalau ketekan di kaki kiri saya, ketekan nih, lama-lama ketarik nggak kaki saya? Macam karet bapak tekan, karet itu lama-lama ketarik nggak? Ya kan? Ini pak tekan aja di sini terus banyak lemak, sini menekan lemak, lama-lama kaki bapak ketarik panjang sebelah ya kira-kira. Biar normal lagi, bapak tarik kakinya atau lepaskan yang menekan di sini? Yang menekan dilepaskan, karetnya balik lagi tidak pak? Selesai pak. Ya, banyak terapi enggak dia urut, dia panjang, dia cek itu panjang sebelah nggak tumitnya kan? Ah, panjang sebelah ini bapak, ditarik sebelah lagi nggak sama dia? Ya, kira-kira yang macam itu paham tidak falsafah otot punggung? Tidak. Padahal dia trainer otot punggung. Ada nggak di lapangan kayak gitu kasusnya bu? Ada. Ya, jadi banyak itu. Saya bilang waktu trainer pun saya bilang, kalau bapak ibu tidak master satu terapi, jangan apa digabung-gabung. Jadi bapak memang master trigger point misalkan gitu, ya silakan digabung gitu. Kalau nggak master buat percobaan pasiennya kan, kan yang cedera pasien kita. Pasien kita apa ternyata nggak lapor ke kita, dia takut mungkin kan, atau sungkan lapor ke kita. Lapornya pak, kadang-kadang ke saya, nggak lapor ke bapak, yang gabung-gabung lapornya ke saya. Di sana digabung-gabung Ustaz, saya nggak balik lagi lah, sakit katanya gitu. Dan saya tahu tanda-tanda kamu itu saya tahu gitu. Dari mana? Dari laporan pasien saya. Saya pikir sudah trainer kita kan, kita kasihlah ke trainer otot punggung di Banten misalkan begitu. Ternyata digabung-gabung. Balik lagi pasien saya, nggak nyaman Ustaz digabung-gabung macam itu. Nah, jadi apa tadi falsafah yang kedua? Otot punggung mereposisi tulang secara alami. Saya dapat pasien ibu-ibu jatuh, geser tangan ini sampai turun, dia tangan itu nggak bisa diangkat, geser kan bahunya kan. Ngobrol-ngobrol, Ustaz kami keturunan sangkal putung yang ke-8. Oh masya Allah, ternyata beliau punya garis keturunan sangkal putung. Apa itu sangkal putung pak? Ahli patah tulang di Pulau Jawa. Beliau sayang keturunan ke-8, nggak dapat ilmunya. Kan cuma ke-7 batasnya kan. Bener pak, keturunan ke-8. Oh nggak kesangkal putung bu, saya bilang. Nggak usah berapa punggung. Tidak saya sentuh sedikit pun tangannya, sudah tua, sudah 70-an tahun. Kata pelan-pelan, mulai dia bisa gerak kan gitu. Bapak lagi pelan-pelan mulai bisa gerak. Kalau nggak salah 3 kali pak sudah bisa angkat gayung lagi. Tanpa kita reposisi ke posisinya, tanpa kita dorong-dorong ke posisi, ketak-ketak diputar-putar gitu, enggak ada putar-putar macam itu, saya bilang. Silakan fokus ke punggungnya kan gitu kan, naik sendiri pak, pelan-pelan dia naik sendiri gitu. Ya, mereposisi tulang secara alami. Nah tadi Ustaz Zulkifli M. Ali kan, beliau juga punya pengalaman jatuh. Waktu kita ke Payakumbuh ya, beliau cerita pak sama kita. Ahi, kenapa Ustaz? Kakak anak belajar otot punggung di Bekasi. Itu ternyata kakak Ustaz Zulkifli M. Ali sudah belajar otot punggung di mana? Di Bekasi. Di mana? Di klinik antum. Ya. Jadi kakaknya Ustaz Zulkifli M. Ali belajar otot punggung di klinik saya, Bu. Saya nggak pernah tahu yang mana kakaknya. Ya kita kan kalau belajar kita mana tahu pak orang dari mana kan? Ya, beliau cerita sama saya langsung. Kakak anak belajar otot punggung sama antum.
Ya. Dan anak semakin yakin dengan totok punggung. Kenapa? Tetangga anak tuh kena jantung harus pasang ring. Terus totok sama kakak anak sembuh udah jadi pasang ring. Itu yang cerita Ustaz Zulkifli M. Ali. Waktu kita ke Payakumbuh, DP berapa kemarin tuh Payakumbuh? 5. Diajak saya ke pesantren beliau di Payakumbuh tuh. Anak naik kuda, menunggang kuda memanah, kuda anak belok, anak telat. Anak memanah langsung tersungkur, kena bentur, hampir kena bentur kepala ke bumi, anak tahan dengan tangan kanan ini menahan berat badannya, keselio nggak kira-kira? Keselio. Sekarang kalau tukang urut, kira-kira diurut di totok punggungnya atau langsung otaknya diurut tangannya? Otaknya langsung ke tangan, Pak. Ya kan? Mindsetnya langsung urut tangannya kan? Diurutlah dia awalnya dengan tukang urut itu, tambah lebam-lebam, tambah biru. Ya, ditotoklah itu, subhanallah, sama tenar kita, punggungnya, subhanallah, langsung lebamnya, birunya hilang. Beliau bilang seperti di tip X, bukan ditarik-tarik, bukan diurut-urut, ditotok punggungnya saja, lebamnya, darahnya lancar, lebamnya langsung hilang. Itu Pak. Ya, langsung beliau cerita Uzma Ustaz akhir zaman tadi kan, Ustaz Sofian Nur kan ketemu saya Bu, Ustaz Sofian Nur itu, subhanallah. Kemarin ketemu Ustaz Farhan Tolib dari Malang. Ustaz Sofian Nur itu luar biasa. Ya, beliau tuh punya apa itu, sanad Al-Quran yang tinggi. Beliau yang menjelaskan hadis totok punggung, salah satunya beliau. Ya, nah, beliau ketemu saya, kasih pelatihan di pesantren beliau juga, beliau cerita, subhanallah. Apa kata beliau? Ini ilmu luar biasa. Totok punggung lah esensi ilmu, subhanallah. Dia melekat pada diri antum, tak pakai alat. Katakan otak orang kan nggak pakai alat kata-kata kan? Ya kalau pakai alat bantu nggak apa-apa lah, masih manual kan? Yang nggak boleh kan alat listrik, yang kalau nggak ada listrik kita nggak bisa bekerja, itu nggak bisa tuh. Ya, otot punggung melekat pada diri antum, itu esensi ilmu. Kita pergi kemanapun kita bawa, betul tidak? Ya, maka apa pesan beliau? Jangan manjakan jari antum. Subhanallah. Kita kan dikit-dikit ngeluh, pegel nih udah setrum aja, gitu kan? Pegel nih sudah pakai sinar aja kan, gitu kan? Ini pesan beliau, jangan manjakan jari antum. Terus belajar, terus latih jari-jari kita, begitu. Semakin kita banyak berlatih, semakin kuat nggak kira-kira? Jangan banyak mengeluh, subhanallah. Jangan manjakan jari-jari kita. Itu Pak, pesan beliau saya ingat, jangan manjakan jari-jari kita. Tapi kata teman-teman, bukan manjakan, Ustaz, sakit ini. Kan gitu kan? Nonton 2 orang bangun tidur nggak bisa lurus kan gitu ya, ada ya. Pada sakit jarinya kan gitu, ya. Teman-teman di Batam juga tuh, Pak Jihad dan teman-teman, kalau bakso kan kemarin terakhir dari pulau mana tuh, Melur ya. Nah, yang sebelumnya waktu ada saya di sana, bakso Akbar di Pulau Melur itu, ya. Anak yatim yang di, ya, sebelumnya yang rumah sakit jiwa itu ya. Iya betul, subhanallah. Iya. Orang gila semua. Orang gila semua. Kayak penjara kayak gini. Notoknya dari luar, ya. Itu dipoto nggak punggung mereka tuh? Nah itu lihat cepung-cepungnya tuh. Ada yang maaf cakap, ada telanjang bulat perempuan. Ya rata-rata kan lemah di lambung dan jantungnya di situ. 2 titik utama itu tuh. Coba di fotonya di share ke kita tuh. Itu ilmu tuh kan gitu ya. Ya tadi kembali ke Ustaz Sofian Nur. Apa tadi beliau bilang? Jangan manjakan jari-jari kita. Latih terus, begitu maksudnya. Ya. Sampai sekarang kita kembangkan. Jangan manjakan juga kaki-kaki kita. Biar kuat tangan dan kaki kita. Tangan yang dimanjakan, kaki pun yang dimanjakan. Tadi kembali ke fisik kita kan. Kita sering memanjakan kaki tidak Pak Bu? Sering. Ke warung 200 meter jalan kaki atau naik motor? Nyuruh. Sekarang saya punya tradisi baru Pak. Biasanya saya naik sepeda. Sekarang saya sudah mulai lari atau jalan kaki kemana-mana. Naik sepeda sudah nggak capek lagi. Kalau jalan kaki masih terasa capek, lari masih terasa capek. Ya. Lagi lari dari kenal. Artinya apa? Semakin menurun atau meningkat kegiatan fisiknya? Yang meningkat.
Jadi kalau dari Jati Asih ke Jatiwarna biasa saya naik sepeda tuh. Sekarang hampir tiap hari saya jalan kaki atau lari, dua itu saja. Naik sepeda kan masih nggak keringetan lah kita bilang begitu kan, masih goyas, masih cepat gitu. Sekarang hampir tiap hari kalau ke Jatiwarna saya lari atau jalan kaki. Sekarang sepeda hampir dihindari juga, ya gitu. Tadi kan semakin tua kita semakin banyak kegiatan fisik. Insya Allah begitu kita balik, ya. Kembali tadi, ya, alhamdulillah kita dipertemukan kepada ustadz-ustadz yang luar biasa. Oh di Batam itu kemarin Ustadz Lutfi Balsori, ya, insya Allah beliau undang kita ke Cirebon, ya. Rencana tanggal 25. Sudah dari sini kita ke Cirebon. Ya, nanti diatur saja begitu ya. Ya, jadi apa tadi falsafah yang kedua? Reposisi tulang secara alami. Yang terakhir itu yang dikirim itu oleh Dr. Ola itu yang DMP. DMP itu sudah menyatu bahu ke panggungnya, sudah nyatu kayak gini Pak. Miring banget Ya. tadi ya. Iya. Itu saya kirim foto di grup kan. Gitu. Ya, ternyata tebal tuh, menekan tulang ke kanan, dia jadi miring gini kan. Ditotok itu nggak menekan lagi, ternyata dia sudah mulai lurus, bukan dikertak-kertak tulangnya kan, ya tanpa ditarik kakinya begitu kan, otomatis dia begini kakinya kan ketariknya yang kiri, ketarik, diukur panjang sebelah kan begitu, ya. Totok lagi nggak lagi pelan-pelan dia balik, kakinya pun pelan-pelan dia normal kembali panjangnya, nggak lagi panjang sebelah kan gitu kan, ya. Mereposisi tulang secara alami, itu falsafah totok punggung. Jadi Bapak Ibu kalau orang kakinya panjang sebelah, ya bukan ditarik lagi sebelah, ya. Lehernya ketarik miring kayak gini, bukan dibalikin lagi di reposisi tulangnya langsung lehernya, bukan, ya. Yang menekan di situlah yang kita urai, begitu. Ya secara alami tulang akan reposisi sendiri. Ini harus betul-betul paham, karena sekarang saya lihat banyak di YouTube itu metode-metode perbaikan tulang, banyak tuh. Namanya jangan disebut lah, banyak ya. Kebanyakan sampai lupa kita. Kebanyakan. Ya banyak sekali tuh. Ya sudah diputar-putar, diperbaiki, tetap aja Pak akhirnya ngampleh itu kan, bahunya kan ditotok baru dia naik kan gitu. Ya, jadi kita harus fokus satu metode yang subhanallah dengan izin Allah, ya dia menjawab semua permasalahan yang ada di tubuh pasien kita. Ya, jadi yang pertama totok punggung menuntaskan masalah dari sumber masalahnya. Tadi itu yang pertama itu. Jadi deteksi paling akurat di mana? Di punggung kita Pak. Tadi saya penyakit tuh lihat punggung saja sudah tahu kita penyakitnya kan gitu kan. Ya betul itu, laporan di punggung pasien kita, ya, dan langsung dituntaskan di sumber masalahnya. Itu hebatnya totok punggung, dideteksi langsung di sumbernya dan diselesaikan langsung ke sumber masalahnya, ya, menuntaskan masalah di sumber masalahnya. Kita sudah buktikan Pak, penyakit yang belum dokter temukan sebabnya, dokter belum temukan obatnya, kita sudah bisa menyelesaikan masalahnya. Contohnya apa? Leukemia, autoimun kan gitu kan, apalagi itu autis kan gitu kan, ya, hidrosefalus, Parkinson, dokter belum tahu penyebabnya apa, nggak bisa sembuh kan begitu, ya. Jadi ini yang utama, totok punggung mereposisi tulang secara alami itu betul-betul diresapi, dipahami oleh terapis totok punggung. Saya sudah mungkin setiap hari itu Pak dengar keluhan gabung-gabung Ustaz metodenya gitu. Hampir Pak semua terapis totok punggung menggabung-gabung metode itu, hampir semua di Pulau Jawa terutama ya, karena Pulau Jawa paling banyak ilmunya. Mereka sudah belajar apa saja Pak, sudah belajar apa saja, ya, ada master trigger point belajar ke kita, master apapun ada di Pulau Jawa itu, ya. Kita ajarkan itu nggak di awal pelatihan dasar pendalaman, nggak kita ajarkan. Kenapa? Itu butuh waktu yang khusus dalam jumlah yang sedikit kan gitu kan, jadi bisa kita kontrol. Kalau banyak kita ajarkan totok perutnya, besok dipraktekkan semua, pada meninggal, mohon maaf, yang meninggal semua pasiennya.
waduh, ada yang dia usus apa itu, usus buntu ketekan jadi pecah ususnya kan gitu kan. Ada yang dia tumor itu kanker atau kanker serviks ditekan jadi tambah ganas kankernya kan gitu kan. Tambah parah penyakitnya kan. Kenapa? Kita ajarkan di level dasar, dipraktekkan langsung semua tentang totok punggung. Masalah nggak buat kita? Ya. Makanya belum kita ajarkan di level dasar pendalaman. Nanti di advance baru kita ajarkan bagaimana teknik totok punggung. Ada Pak, itu kita ajarkan. Ada Bu, ada. Ya. Memang dikendorkan dulu punggungnya, baru perutnya. Dia lebih kendor, lebih mudah, lebih nggak sakit. Tapi kalau langsung ke perutnya, insya Allah bahaya. Ya, kan masih kencang kan, belum dikendorkan kan? Yang menekan saraf-saraf ke perutnya kan kencang. Begitu dikendorkan Pak, kendor nggak kira-kira perutnya? Kendor, baru kita tahu pelan-pelan. Itu maksud saya. Ya, belum kita ajarkan di level dasar pendalaman, belum, karena tadi ada resiko. Diajarkan di mana? Di advance level nanti. Sesudah TFT, ibu bapak baru boleh ikut advance level. Itu pun biasanya hanya 10 orang. Kenapa? Biar bisa kita pantau kan gitu. Nah, karena ini sudah funwalk, sudah ada itu jambore, permintaannya langsung banyak Ustaz. Kalau kami balik lagi ke Riau ke Pekanbaru, nanti balik lagi ongkos lagi. Bisa nggak sekalian 15 orang gitu kan? Di booking Pak, ini sekarang advance-nya 15 orang. Karena nggak mungkin bapak balik lagi hari Minggu, nanti hari Senin balik lagi kan gitu kan? Nggak mungkin. Jadi sekalian saja yang dari Sumatera yang sudah TFT besok langsung ikut advance level. Jadi ibu pun yang dari luar kota tadi sudah penuh ya, sudah penuh kalau nggak salah ya, sudah 15 sudah full. Jadi nggak bisa nambah lagi ya, sudah full di advance level 15 orang. Padahal sebenarnya harusnya hanya boleh Lanjut advance. 10 orang. Karena diajarkan teknik totok perutnya. Bang Faib, Pak Ya. Tian. Teknik pakai siku diajarkan. Aku Ya, peserta. pakai lutut ada. Oh, serta itu. Almarhum pun pakai lutut waktu nonton saya sebentar nih, pakai lutut kayak gini tuh dihajar lah, punggung kita pakai lutut. Baru bisa sekarang. Ini pakai tumit ada pakai tumit. Diajarkan, ya. Itu diajarkan pada orang-orang yang baru belajar atau yang sudah ahli biasanya. Sudah ahli. Pernah nggak lihat di YouTube foto punggung pakai siku, pakai tumit? Ada nggak di YouTube itu? Ada lihat ibu ya? Itu pasiennya lari ke saya semua dan rata-rata ketarik otot rusuknya. Sekarang klinik beliau tutup. Saya nggak sebut nama ya. Ada tuh SPDI kalau nggak salah di gelarnya kan di situ. Kita tegur beliau, malah keluar dari totok punggung. Jadi itu bukan metode totok punggung yang beliau terapkan di YouTube, itu bukan metode totok punggung. Karena beliau pakai siku kan, pakai diinjek juga kan, pakai tumit. Nah itu rata-rata pasiennya malah lari ke saya dan mengeluh ketarik saraf di rusuknya itu, ketarik Pak. Saya bilang Bu sama pasien saya nggak benci sama beliau, insya tidak ada rasa benci sedikit pun. Saya hanya kasihan Pak, dia baru metode baru dasar pendalaman dan sebagainya, belum paham titik yang sebenarnya, digabung-gabung dengan metode tadi pakai siku tekanannya sama pada semua punggung. Kira-kira masalah nggak? Tekanannya harus beda-beda Pak. Pada penebalan yang lebih tebal itu Bu bisa kita tekan lebih keras. Ya kan, pada titik penebalan yang lebih terasa tekan lebih keras dengan siku boleh. Tapi dia hajar semuanya begitu. Lihat nggak waktu di itu pasiennya kesakitan? Ya sudah kita tegur Pak. Akhirnya beliau keluar dan ganti nama kalau nggak salah ya. Ada kita tegur, keluar beliau. Jadi kalau ada kasus kayak gitu, itu bukan lagi totok punggung. Dia hajar semua Pak. Ya, makanya ibu bapak hati-hati dengan pasien kita. Ternyata pasien kita rata-rata orang pinter. Pasien kita tak bisa membedakan terapis yang apa itu betul-betul profesional. Pas sekali titiknya itu, gitu kan. Kira-kira dia merasakan dia kalau titiknya pas Pak, kira-kira berkata ke dalam hatinya, pas sekali titiknya itu. Ada yang baru belajar dihajar semuanya, apa dia rasa? Gak ada yang kena titiknya itu. Bapak Ibu, kira-kira pasien menilai nggak waktu ditotok sama kita? Menilai nggak mereka Pak? Menilai.
Jangan kira kita tutup orang asal-asalan saja nggak menilai dia Pak, hati-hati ya. Maka saya kasih pasien saya, pasien saya mohon maaf orang pinter. Aduh Ustaz, kenapa Pak? Nggak ada yang kena detiknya Ustaz, nggak ada yang kena detiknya. Padahal kita kasih terapi sekelas trainer TFT sudah lulus, tapi dia bilang nggak ada yang kena detiknya Ustaz, nggak ada yang kena detiknya. Kalau sama Ustaz, subhanallah, kena semua titiknya. Gitu. Apa dia analogikan itu? Kalau sama dia Ustaz, itu seperti orang belajar menembak, habis peluru dipakai semua, sasaran tidak ada yang capek nggak terapisnya kira-kira dengan kayak gitu? Capek Bu, yang nonton capek, pasien juga berantakan badannya kan? Ya. Tapi kalau sama yang ahli dia bilang apa? Seperti sniper, subhanallah, ini pasien orang pintar. Ya. Kalau sama Ustaz seperti sniper, dia satu peluru, kena satu gitu, ya. Jadi ternyata notok itu nggak capek. Tapi bilang itu, dulu kan ada kita punya itu moto bencana itu. Anda puas saya lemas. Gitu kan sambil bercanda dulu. Ya, nggak ada kayak gitu. Ya. Notok punggung nggak capek Pak. Saya notok tiap hari hampir rata-rata 10 orang. Setiap hari. Ya biasa-biasa saja kok, kenapa? Yang keluar tenaga pas pada titik pada sasarannya, capek nggak kira-kira kita? Nggak capek. Maksimal nggak hasilnya kira-kira? Maksimal. Terapisnya tidak capek, hasilnya maksimal. Coba kalau terapisnya yang itu macam-macam itu loh, dihajar semua. Ya Allah, pasiennya pada aduh sakitan, dihajar semuanya terus. Ya, nggak kena itu titiknya, pasiennya kesakitan, pelurunya nggak ada yang kena. Terapisnya capek, hasilnya maksimal tidak? Tidak. Ya. Jadi Bapak Ibu ini berbagi, bukan menyombongkan diri, ya, untuk belajar kan begitu. Saya atau pasien saya rata-rata pasien saya balik lagi semua ke saya. Sama trainer sama terapis lain rata-rata mereka tidak mau gitu. Ya. Akhirnya saya bilang, Pak, jadwal saya padat. Bapak sambil nunggu jadwal saya, terapis sama terapis lain kan gitu kan. Akhirnya kita beralasan kayak gitu. Karena nunggu jadwal saya, biasanya dia harus nunggu 1 bulan kan untuk diterapi dengan saya. Sambil Bapak nunggu jadwal saya, Bapak sama terapis lain dulu ya, baru dia mau. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau sudah tadi seperti sniper, nggak usah kita kejar-kejar pasien. Pasien kejar kita nggak kira-kira Pak? Kayak gitu. Nggak usah Bapak Ibu gabung dengan metode lain yang membahayakan pasien, nggak usah lah, itu juga buat ibu capek kan, nggak bakal capek. Tenaga keluar banyak di macam-macam gitu kan, hasilnya nggak maksimal. Ya. Sampai tadi ada yang cerita letter O pasiennya ya, subhanallah, tadi Bapak siapa cerita itu? Pasiennya letter O ya? Bapak siapa tadi? Subhanallah itu. Dari mana Bapak? Dari Lampung. Baru belajar di mana waktu itu? Jadi jongkang gitu deh. Di Lampung. Belajar di Lampung ya? Sama Pak Indra ya bukan? Pak Indra. Contoh orang yang letter O ya, kakinya normal. Oh, kaki. Disentuh nggak lututnya? Tidak. Tidak disentuh kakinya. Letter O. Bisa normal kembali. Subhanallah. Kebesaran Allah, teori kita terbukti. Ya. Coba letter O bawa perbaiki kakinya jadi normal. Kira-kira patah nggak kakinya langsung? Ya. Kita kan lihat kasat mata itu kita lakukan di situ kan begitu. Sementara sumber masalah tidak pernah kita perhatikan. Ya. Maka sudah letter O karena pengapuran. Ada nggak ibu letter O karena pengapuran? Itu ibu insya Allah bisa normal kembali. Ya, tanpa disentuh kakinya, tapi dilancarkan ya ke kaki. Di lembar berapa itu biasanya Pak? 3, 4, 5. Beliau sudah membuktikan teori kita. Subhanallah. Coba langsung Pak. Bukan fiksi, fakta. Letter O kaki orang itu bukan didorong itu biar lurus, kanan kiri didorong atau dipres pakai apa itu? Press kayak gip gitu kan? Biar normal tidak. Ya subhanallah. Kita tahu lumbar 3, 4, 5 nggak pelan-pelan nggak menekan lagi atau nggak melek lagi, pelan-pelan dia lurus sendiri. Subhanallah. Ya. Masih nggak yakin juga nih, digabung lagi kan gitu kan? Aduh udah cukup lah saya teriak-teriak tiap hari itu sama trainer-trainer kita yang sudah TFT kan gitu. Digabung lagi dengan tarik lagi kakinya, didorong lagi badannya kan gitu, pasien kita kan ketarik nggak bisa napas Bu orang itu. Ya.
Ya, jadi saya lagi tadi sudah paham tuh dari Bapak tadi itu pengalaman langsung. Letter O Pak, subhanallah. Tanpa sentuh kaki, dengan izin Allah normal kembali kakinya. Saya yakin Bapak itu pun bingung, kok bisa? Bingung nggak? Bingung. Ya. Sama dengan di Kalimantan kemarin ikut online. 4 tahun bungkuk kok pasiennya. 4 tahun bungkuk macam ini. Popok 3 kali Ustaz. Sekarang jalannya sudah normal. Apa dia bilang? Kok bisa ya Ustaz? Ya. Jadi terapis bingung sendiri. Ya. Itu teori sederhana kita, Pak. Ya, ketekan, jadi pelan-pelan dia membuka, ketekan, ketarik nggak tulangnya? Ketekan lagi, ketarik nggak tulangnya? Ya kan? Saya bilang tulang Bapak nggak bungkuk, nggak bengkok. Yang menyebabkan Bapak bungkuk itu karena nyamannya bahwa bungkuk ketekan itu salah, otomatis ketarik tulang. Tulang Bapak tidak bengkok, saya bilang. Bapak bungkuk karena nyamannya bungkuk, betul tidak? Kalau begini kan ketarik, kan sakit. Tulangnya bengkok atau ketekan saraf ke tulang ketarik kira-kira. Ketekan saraf, tulangnya ketarik. Nyamannya dia bungkuk. Tulangnya bengkok tidak? Tidak bengkok sebenarnya. Otak yang menekan sarafnya, enggak ketarik lagi tulangnya. Baik lagi nggak secara alami? Balik. Ya. Jadi Ibu Bapak kalau ada terapis lain yang terapis otot punggung menggabung dengan metode kayak itu, Bapak berhak tegur. Yang kena saya, Pak. Lumpuh pasien saya karena terapisnya nggak punya otot punggung tapi digabung dengan metode lain. Lumpuh pasien saya. Terapisnya nggak punya terapis otot punggung tapi digabung dengan metode lain. Lumpuh pasien kita. Lapornya ke siapa kira-kira dia? Ke otot punggung tidak? Ke otot punggung. Ustaz, habis ditutup anak saya lumpuh. Kan begitu laporan ya kan? Kenapa? Karena terapisnya ngaku terapis otot punggung. Tapi pada saat notok dia gabung dengan metode yang lain. Ya, sudah cukup lah Ibu Bapak ya. Lumpuh ngesot dia jalan. Ya. Akhirnya saya tekan di atas panggulnya. Betul tadi di atas panggul itu kan penyumbatan yang ke kaki. Besoknya dengan izin Allah bangun tidur bisa jalan lagi tanpa kita urut, tanpa kita sentuh kakinya. Ya, itu metode otot punggung. Tapi memang Ibu Bapak itu susah merubah mindset seseorang, itu susah. Ya, kadang-kadang belum abdul Ustaz kalau belum diurut kakinya kan gitu kan. Pasien juga gitu kadang-kadang belum diurut kakinya belum terasa abdul katanya yang pegal kakinya. Nah, disitulah fungsi Bapak Ibu mengedukasi mereka, bukan menuruti kemauan mereka. Kalau dituruti kapan selesainya kita mengedukasi, ya kan? Pak, saya nggak sentuh kaki Bapak, saya lancarkan ke kaki. Besok Bapak rasa bagaimana kaki Bapak kan gitu. Bu, saya nggak sentuh lengan Ibu, saya lancarkan darah ke lengan Ibu, ke tangan Ibu. Besok Ibu rasa bagaimana tangan Ibu kan gitu. Diedukasi, jangan diikuti pasien kita. Ya, diedukasi, dididik kayak gitu. Ya. Berikutnya, nah itu yang penjelasan Dr. Ola, Dr. Ahmad Ibrahim, membantu proses regenerasi sel. Nah, itu luar biasa tuh, ya. Jadi dengan otot punggung ternyata proses regenerasi sel lebih cepat. Kan banyak pertanyaan pasien kita, mana bisa itu orang yang apa itu udah tua, udah lemah begitu, ya, udah misalkan udah lemah itu kaki dan sebagainya, ya bisa normal lagi kan gitu, ya. Membantu regenerasi lebih cepat. Kenapa kita sakit? Karena banyak sel yang mati ketimbang sel yang regenerasi. Ketika cepat regenerasi, sehat ya kira-kira kita? Sehat. Jadi kesimpulannya apa? Dr. Ahmad Ibrahim bilang tidak perlu stem cell. Ya. Oke, waktu pelatihan kita buat tuh gambar kan, ada yang belum ditotok. Ternyata selnya lebih tua dibanding usianya, kan gitu. Kalau ditotok rutin, dicek lagi selnya, ternyata selnya lebih muda dibanding usianya. Ya. Dan efeknya apa? Efeknya ke tubuh kita lebih fresh kan gitu. Ya. Sampai dulu Pak siapa tuh yang di Pak Awal ya. Ustaz saya belum ditotok, belum nampak lebih tua gitu. Dicek sel tubuh beliau itu betul Pak, 5 tahun lebih tua dibanding usianya. Ditotok terus, Masya Allah sekarang nampak lebih muda beliau. Dicek sel tubuhnya ternyata betul 10 tahun atau 11 tahun lebih muda dibanding usianya, terbukti. Ya,
Jadi nggak perlu stem cell, subhanallah. Lalu apalagi mengaktifkan juga NK cell kita, natural killer cell. Salah satunya itu mengaktifkan natural killer cell. Jadi apa? Ya tubuh kita melawan bakteri virus secara alami. Natural killer itu bekerja, NK cell itu bekerja secara alami melawan virus bakteri. Jadi ada virus bakteri macam apa aja dia lawan, ya. Maka Dr. Rahman Ibrahim waktu anak beliau itu almarhum, ya, anak beliau itu cacar, beliau totok, darahnya lancar, selnya bekerja, besoknya kering cacarnya, ya. Anak beliau yang kedua cacar lagi kan, menular kan, anak pertama totok lagi, besok kering cacarnya. Anak ketiga cacar lagi, totok besok kering. Anak keempat beliau nggak totok, nggak kering-kering cacarnya, kan gitu kan, beliau cerita tuh. Nah, ini totok juga sudah 5 hari nggak ditotok, nggak kering-kering cacarnya, ditotok besok kering juga ternyata, subhanallah. Disitulah kita jelaskan ke pasien kita, tidak perlu antibiotik, tidak perlu antivirus, tidak perlu imunisasi, tidak perlu vaksinasi. Masuk ke penjelasan itu ke pasien kita. Kita sudah buktikan, Pak, ya. Pada pasien kita yang punya masalah bakteri, ya, yang apa tuh kalau saya beri tadi pelatihan tuh hidronefrosis, bengkak ginjalnya kan, bengkak ginjalnya banyak bakteri di ginjal itu, ya. Ternyata banyak bakteri di ginjal yang minum antibiotik 6 tahun, ya, ternyata bakteri tetap tinggi. Ditotok, di stop antibiotiknya, ternyata yang melawan tubuh dia sendiri, dicek normal bakterinya. Jadi ternyata dengan antibiotik bakteri tetap tinggi. Dengan tulang punggung darahnya lancar, natural killer cell bekerja, dicek dokter ternyata hasilnya normal. Itulah NK cell, sel tubuh kita regenerasi lebih cepat, dan NK cell-nya apa? Bekerja. Ya, jadi ini untuk melawan tadi apa itu obat kimia, ya tadi sudah dirubah itu ya. Satukan hati menuju Indonesia sehat alami. Tanpa obat kimia kita hapuskan. Kenapa? Karena nanti orang tukang obat marah. Kita nggak mau cari musuh lah begitu ya. Adalah Indonesia sehat alami saja. Walaupun intinya memang tanpa obat kimia, tapi jangan ditulis lah itu, gitu ya. Karena kita nggak mau cari musuh. Nanti yang punya obat kimia marah kan gitu, ya. Apa tadi? Mengaktifkan natural killer cell. Jadi tidak perlu vaksin, tidak perlu imunisasi, tidak perlu antibiotik, tidak perlu antivirus. Itu falsafah total punggung, ya. Sampai saturasi 50 ibu yang corona ditotok naik normal dan selamat, saturasi 50. Napas sudah susah itu, ya, napas sudah sengal-sengal, sudah hampir mati kita bilang. Kalau dibawa ke rumah sakit mungkin masuk ambulans sudah mati dia, belum sempat ventilator kan begitu. Ditotok itu, muntah dia keluar selnya semua itu, segar lagi Pak, sehat sampai sekarang. Ya, bahkan saya yang isoman kan saya bilang kalau waktu corona saya masuk ke rumah-rumah yang isoman, karena kita yakin ya dengan darah lancar maka sel tubuh kita melawan secara alami, bukan kita apa itu sok-sokan, tidak, kita yakin betul. Saya masuk yang isoman, saya total di dalam rumah mereka 3 orang yang isoman itu, tetangga-tetangga dekat klinik kan. Alhamdulillah selamat kita. Darah lancar, tubuh kita melawan sel secara alami. Dicek hampir tiap minggu kita ke bandara kan, tidak pernah itu alhamdulillah. Cek itu antigen atau PCR kan, kalau keluar kota alhamdulillah negatif terus. Ya. Jadi total punggung membantu meregenerasi sel lebih cepat dan mengaktifkan natural killer sel. Itu ilmu dari Dr. Ola dan Dr. Ahmad Ibrahim, subhanallah. Itu lebih dalam nanti di TFT ya. Nah, besok Dr. Irin tuh sedikit mungkin ya menyinggung masalah itu. Dr. Irin besok atau hari ini? Sudah sampai Ustadz. Sudah sampai. Oh malam ini ya? Sudah ada. Oh sudah ada iya. Habis ini Dr. Irin? Oh enggak, Materinya besok. Oh besok ya, besok. Nah nanti beliau lebih hebat dari saya, karena beliau dokter, saya salah jurusan. Saya nggak berani Pak menjelaskan anatomi, nggak berani, saya malu. Kita kan kadang merasa hebat semua kan, nggak boleh kayak gitu. Kita mengakui kelemahan kita. Ketika anatomi, ada nggak yang lebih pintar dari saya? Ada, ya dia lebih berhak dari saya menjelaskan anatomi, kan begitu. Kita kan simpel aja gitu. Nggak bisa kita merasa semuanya, oh itu saya menjelaskan semuanya. Malu kita kan.
Malu kenapa? Kalau ada peserta lebih pintar dari kita. Atau memang ada teman kita yang lebih pintar dari kita tentang anatomi, dia lebih berhak dari kita menjelaskan anatomi, gitu maksud saya, ya. Jadi jangan kita merasa hebat semua, nah itu yang nggak boleh tuh, ya. Nggak boleh lah, kita masing-masing saja mengakui keunggulan orang lain, kan keunggulan orang lain, lebih berhak lah dokter itu menjelaskan tentang anatomi, dokter Marino, dokter Ahmad Ibrahim, gitu, ya. Nah tadi bicara dengan Ustaz Atta dari Batam, bisa mendeteksi apa tadi? Jenis? Subhanallah. Ini ilmu baru, mendeteksi jenis kelamin dalam kandungan. Makanya ada namanya dari sebelum beliau namanya tetap profil. Ya, tetap promil. Program ibu Tetap program ibu hamil. sukses. Nah, di Ya, dalam sama beliau lagi. betul. Di pedalam dulu, akhirnya beliau menemukan otak punggung mampu dengan izin Allah mendeteksi bayi perempuan atau laki-laki jenis kelaminnya yang ada di kandungan tubuh pasiennya. Subhanallah. Saya mengakui ibu belum bisa. Kalau ibu tanya jenis kelaminnya apa nih, Ustaz? Mana saya tahu. Tanya Bu Selvi yang lebih hebat dari saya, kan gitu kan? Jadi ibu kalau mau belajar jenis kelamin dalam kandungan itu apa jenis kelaminnya, tanya Ibu Selvi, istrinya Ustaz Atta di Batam. Nanti kita kasih nomor teleponnya Ustaz ya, nomor teleponnya biar konsultasi. Bocorannya tahu nggak Ustaz? Bocorannya sih nggak tahu. Apa bocorannya Ustaz? Kalau itu keras sebelah kiri Ustaz Atta ya tadi ya, kita tekan-tekan keras sebelah kiri, itu insya Allah bayi perempuan. Kalau tekan-tekan lebih keras itu bagian sebelah kanan, itu bayi laki-laki. Alasannya di mana? Nah, saya tidak tahu itu alasannya bagaimana ya. Yang jelas itu yang beliau pengalaman merasakan, mendeteksi, itu yang beliau rasa. Ketika lebih keras itu bagian punggung, lumbar ke bawah, ginjal ke bawah sebelah kiri, itu berarti bayi perempuan. Nah ibu itu ilmunya tuh bagus tuh. Kalau lebih keras itu sebelah kanan berarti bayi laki-laki. Ini keras dua-duanya Ustaz. Kembar. Kembar. Saja kembar. Nah kalau keras dua-duanya, lebih keras yang mana lah kira-kira begitu kan? Coba dicek lagi begitu ya. Subhanallah. Yang lebih pakar ya Bu Selvi. Itu kemarin diadakan di TFT ya. Beliau beri itu kajian tentang itu ya, khusus itu subhanallah. Itu yang kita dapatkan itu ilmunya. Jadi bisa mendeteksi jenis kelamin bayi di kandungan otak punggung. Nanti berkembang lagi nih ya, berkembang terus ilmu itu. Ada juga anak-anak yang mental itu kan Ya. di punggungnya itu nanti keluar agak pasir-pasiran. Iya, itu toksin, itu banyak itu udah banyak lah itu ya. Lanjut ya, jadi bisa untuk mendeteksi jenis kelamin dalam kandungan. Ini nambah nih, falsafat otot punggung bertambah ya. Jadi sudah ada nambah satu falsafat otot punggung mendeteksi jenis kelamin bayi dalam kandungan ya. Berikutnya apa tadi? Nah ini Bu, bapak-bapak tuh biasanya tuh kita nggak fokus bahas itu saja, sebenarnya itu sih bagian saja yang didapatkan dari otot punggung kan gitu ya. Pasien kita yang di Pekanbaru ada tuh Pak Bambang ya, anak beliau, kalau ini juga bisa vitalitas, bisa fertilitas. Apa itu fertilitas? Kesuburan ya. Jadi bisa untuk vitalitas, bisa juga ya fertilitas. Kalau fertilitas ya bisa ibu-ibu, bisa bapak-bapak juga kan ya. Kalau vitalitas biasanya bapak-bapak itu ya. Ini banyak Pak. Dulu waktu saya di Temboro itu ada foto vitalitas, ada nggak begitu? Foto kejantanan ada nggak kayak gitu? Saya tanya langsung Pak, bisa nggak kalau orang yang sudah diabetes, mohon maaf ya, sudah impoten, bisa nggak dengan foto kejantanan? Nggak bisa kalau itu Ustaz, nggak bisa.
bisa bakal kayak gitu katanya. Pertanyaan saya, kalau totok punggung bisa nggak kira-kira? Bisa, subhanallah. Jadi ternyata totok punggung lebih hebat dari totok kejantanan, itu maksud saya. Bisa dipahami ya? Ada pasien saya gagal ginjal 6 tahun, tidak hubungan suami istri, saya bilang. Bisa nggak totok kejantanan jadi jantan, saya bilang. Macam itu nggak bisa, Ustaz. Jangankan hubungan suami istri, napas saja dia menggap-menggap susah. Pipis dia tidak keluar, keringat dia tidak keluar, bagaimana hubungan suami istri? Bagaimana bisa nggak totok kejantanan, saya bilang. Nggak bisa, Ustaz. Oh, jadi yang bisa yang mana? Ya kalau sudah jantan, nggak usah ditotong, sudah jantan dia kan. Ya. Jadi yang diabetes tidak bisa. Betul nggak kira-kira begitu? Kan kita tantang kok. Bisa nggak totok kejantanan untuk yang diabetes? Nggak bisa. Ustaz. Jadi biasanya apa? Yang biasa-biasa saja. Ya itu biasa kan gitu. Dengan totok punggung banyakkah pasien kita yang important karena diabetes normal kembali dengan totok punggung? Banyak tidak Pak? Banyak. Subhanallah. Berarti totok punggung di atas ada terapi totok kejantanan sebenarnya. Subhanallah. Kami namanya toklet. Apa? Toklet. Tokletnya itu biar kencang. Ada Bikin-bikin aja Pak. Jelas ya? Jadi klep tuh katup gitu ya. Kalau di Ya kalau itu diikuti totok punggung bisa lah digabung gitu. Tapi tetap saja totok punggung diperlukan. Ya. Jadi apa? Ya cari sumber masalahnya. Kalau yang gula diabetes, tapi kan sebenarnya di pankreas, kan di situ kan sumber masalahnya kan. Maka general treatment turunkan kadar gulanya, lalu perbaiki pankreasnya, betul tidak? Normal lagi kadar gula pankreasnya, kira-kira normal lagi nggak vitalitasnya? Normal lagi. Ya, iya, itu Pak. Kalau saya ditanya, ada nggak Ustaz titik vitalitas? Saya bilang pankreasnya dulu. tergantung masalahnya. Pasien saya 6 bulan nggak hubungan suami istri karena jantungnya lemah. Laporan Ustaz, sudah 6 bulan nggak hubungan suami istri, jantung saya lemah. Titik kejantanannya di mana? Titik jantung, ya kan? Nggak apa-apa kok titik jantungnya sudah normal lagi. Alhamdulillah saya sudah normal kembali hubungan suami istri, kan begitu. Karena jantungnya udah nggak sakit Ya. lagi. Jadi sebenarnya apa? Ya kembali ke nomor 1 tadi, totok punggung menuntaskan masalah di sumber masalahnya. Masuk lagi nggak begitu? Ya kan? Masuk lagi ke situ, totok punggung menuntaskan masalah di sumber masalahnya. Titik vitalitas di mana? Ya cari masalah pasien kita. Bapak Ibu harus bisa mencari itu masalahnya. Kalau orang gagal ginjal ya nggak ada apa dia bisa buang suami istri dan darah 6 tahun gimana bisa? Badan sudah lemah kayak gitu kan gitu. Berarti di ginjalnya titik vitalitasnya kan gitu kan? Normal lagi ginjalnya, normal lagi itu dia pompa darah ke jantungnya, normal lagi bekerja semuanya. Kira-kira normal lagi nggak dia? Normal lagi. Ya. Ya memang utamanya ya dari L3 ke bawah itu tadi, ginjal ke bawah itu kan organ bawah semuanya dari situ kan, itu utamanya di situ, fokusnya di situ. Tapi dicari juga titik-titik yang lain yang menyebabkan kelemahan tadi vitalitasnya. Ya. Sudah menyeluruh kalau kita pahami falsafah totok punggung, sudah menyeluruh dapat semuanya sebenarnya. Ada dia belajar tadi totok kejantanan vitalitas, ya perlu nggak kira-kira? Ya nggak perlu lagi di situ. Ya. Kalau sekedar ya mungkin bisa sekedar saja tidak menyelesaikan masalah. Ya. Fertilitas bisa nggak ya? Bisa, subhanallah bisa untuk kesuburan. Nah, ada yang program promil tuh, program hamil tuh bisa. Ya dengan izin Allah banyak pasien kita yang kembali yang sudah 2 tahun tidak head bisa head lagi. Ya. Ya berikutnya menuntaskan masalah persarapan. Masalah persarapan. Contohnya apa tuh? Banyak tuh Pak, Parkinson kan gitu kan, ya, cerebral palsy, Bell palsy, apalagi tuh persarapan, stroke, ya. Dokter belum menemukan itu Parkinson sumbernya apa, penyebabnya apa, obatnya juga belum ketemu kan gitu, ya. Dengan izin Allah pasien kita ditotok sembuh. Kesimpulannya sudah belajar totok punggung, di mana titik Parkinson? Pernah nggak totok yang Parkinson? Benar. Di mana titiknya Bapak Ibu sekalian? Titiknya Nah, diberikan pas di situ. oh, beli. Ya.
Jadi untuk masalah organ atas ya atau masalah ke otak, dokter bilang kan otak bukan saraf di otak. Itu ada di berikat kanan kiri itu. Ya, ketemu di situ. Ya. Bisa normal, bisa normal. Analoginya apa? Persarapan seperti jaring laba-laba ya. Ingat ya. Persarapan seperti jaring laba-laba, ketekan satu titik maka ketarik semuanya. Nah, satu tekan di situ kita urai, nggak menekan lagi, maka dia normal semuanya. Ya. Jadi Bapak Ibu dengan izin Allah ya, otot punggung bisa menuntaskan masalah persarapan. Nah, itu gambaran-gambaran falsafah otot punggung ya. Kalau kita bahas lagi nanti di TFT insya Allah. Sampai berapa tuh kira-kira? Ada 20 kira-kira ya. Kita bahas lagi nanti di TFT. Kalau dibahas semua di sini nanti Jambore jadi TFT. Ya, masih banyak insya Allah ya. Tapi intinya di Jambore itu kita dapat ilmu baru ya. Tambahannya hari ini tuh yang sedang kita tangani talasemia. Ya, yang sedang kita tangani talasemia, Pak. Dan autoimun tuh yang sudah sembuh ada alhamdulillah. Yang talasemia ternyata alhamdulillah bisa kembali pelan-pelan dia normal. Ini ilmu yang baru ya. Talasemia itu apa? Dia biasa apa tuh? Transfusi setiap bulan. Biasanya bibirnya mulai pucat, matanya mulai pucat juga, begitu kelihatan. Ya, HB-nya rendah turun. Setelah ditotok Pak, ya itu pas titik lambung limpa di sebelah kirinya itu, ya itu cukup. Pas tulang tengahnya itu cukup, titik lambung limpanya itu. Ya, baru fokus di sebelah kiri kan, nah di situ. Ya, apa yang terjadi setelah ditotok? Dia nampak fresh, bibirnya merah segar. Lalu apalagi pola tidur orang normal, orang sehat. Apa kata ibunya? Biasanya kalau tidur itu di atas jam 12 malam. Nggak bisa Ustaz, dia tidur di bawah jam 12, selalu di atas jam 12. Oh ibu, kalau macam itu tidur kita berarti nggak terbentuk sel-sel darah baru, betul nggak? Kita kan tidurnya kan biasa jam 10 paling malam lah begitu ya, atau jam 9. Disitulah terbentuk sel-sel darah baru sampai jam 12 gitu kan. Sesudah itu nggak lagi terbentuk sel darah baru. Maka kalau bisa tidur jangan di atas jam 12 kan gitu kan. Nah anak ini talasemia nggak pernah tidur di bawah jam 12. Kalau udah jam 12 Ustaz kami suruh tidur anak saya ini kami suruh tidur, masuk ke kamar kami dipaksa tidur. Matanya pejam tapi kakinya gerak-gerak. Berarti pura-pura tidur. Nggak bisa dia tidur di bawah jam 12. Setelah ditotok, apa reaksi tubuhnya Pak? Subhanallah, indikator kesembuhan sudah mulai muncul. Tidurnya nggak tahan di bawah jam setengah 10 Pak, sudah nggak tahan dia. Paling lama setengah 10 dia sudah tidur. Itu kira-kira indikator kesembuhan tidak? Indikator kesembuhannya. Jadi subhanallah ya, ternyata dengan izin Allah talasemia bisa disembuhkan. Ini Pak sedang kita tangani pasiennya ya. Sudah ada indikator kesembuhannya ya. Begitu ya. Alhamdulillah. Tugas-tugas yang lain alhamdulillah kemarin kita sudah mulai pelatihan online. Pelatihan online itu hanya untuk kelas internasional. Hanya untuk kelas internasional. Kalau nasional sudah banyak trainer kita, sebaiknya offline saja begitu ya. Ada trainer tanya, boleh nggak Ustaz trainer mengadakan pelatihan online? Nggak boleh saya bilang. Sudah banyak trainer kita di daerah, offline saja kan gitu kan. Kalau online khusus internasional. Kemarin orang dari Bunda sudah ikut pelatihan dan mereka sudah minta pelatihan offline. Itu strategi kita untuk go internasional harus online dulu kan gitu kan. Nah ini nanti besok tanggal 3 dan 4 September online yang kedua insya Allah ya. Itu strategi untuk memasarkan otot punggung secara lebih luas ya. Silakan yang ingin ditanyakan. Pas waktu saya ya, sampai jam 9 ya. Mau bertanya silakan. Ya, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, saya seperti dari Tangerang Selatan, Ustaz. Tangsel ya. Ya, mau bertanya, ini kebetulan baru pertama kali saya ada pasien
sudah 5 tahun, itu kakinya panjang sebelah, Ustaz. Ya. Cuma saya belum detail tanyanya sejak lahir apa kalau sejak lahir bagaimana, Ustaz? Bisa, Apakah Ustaz. itu masih bisa diatasi? Demikian, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bisa Pak, macam anak polio kan gitu kan besar sebelah kan, dari lahir kan ada kan kayak gitu ya. Cari di atas panggulnya penyumbatan. Saya punya pasien kayak gitu juga. Apa dia rasa sekarang dia rasa kakinya lebih kuat dulu, lebih kuat dia rasa, nggak lagi diseret-seret kan gitu kan. Lama-lama bisa tumbuh enggak? Bisa Pak, insya Allah. Kita punya pasien yang sudah begini kakinya. Alhamdulillah kata ibunya sekarang udah mulai napak, pelan-pelan sudah mulai napak. Sejak lahir itu, ya. Jadi insya Allah masih ada perubahan, ya. Yang besar sebelah itu, ya, asal darahnya lancar, insya Allah nutrisinya. Kan itu rumus genetik kita. Orang yang penyakit sejak lahir dia sudah cacat, maka sejak lahir juga sudah ada penyumbatan di punggungnya. Berarti bisa dengan bapak punggung, insya Allah bisa, walaupun sejak lahir gitu ya. Insya Allah bisa. Sudah ikut pelatihan di Tangsel. Kalau di Jatiasi ya, tahun berapa? 2020, sudah banyak pasien. Alhamdulillah ya. Jadi banyak orang Pak itu belajar bapak punggung, subhanallah ya, yang walaupun online saja sudah banyak pasiennya. Nah kemarin pelatihan online itu Pak, subhanallah. Jadi ada bapak-bapak dia pelatihan online di Kalimantan itu ya. Belum dia ikut offline sudah banyak pasiennya. Ya. Online-nya pun dia dari YouTube saja Pak. Dia belajar di YouTube itu ya, pasiennya sudah banyak Ustaz. Dia telepon saya malam-malam, mohon keriduan ilmunya Ustaz. Sudah banyak pasien saya, hanya dari YouTube saja saya praktekkan ilmu bapak punggung, subhanallah pasiennya sudah banyak. Ya. Apalagi ikut pelatihan 2020 ya. Yang paling berat tadi yang apa, pasien apa tadi? Nampaknya normal. Masya Allah. Ya. 3 tahun ya, barangkali Maaf, Ustaz. Ini anak ini sekarang sudah kelas 1 SMA. Iya. Ketemu saya itu sekitar 3 bulan yang lalu. Iya. Itu dari bulat ke bulat, Ustaz. Saya Iya. juga belum pasang iklan. Ya. Gak usah pasang iklan lah Pak. Ya, itu ceritanya kakinya miring tadi Betul ya. Terus kemudian dia berjalan itu kalau 10 meter itu langsung capek. Iya. Kemudian saya coba ya atas izin Allah yaitu sekitar 5 kali. Ketika itu kemudian sekarang sudah lulus, sekarang sudah kelas 1 SMA. Iya. Alhamdulillah dari anak itu kemudian normal. Sekarang orang tuanya, pamannya, tetangganya, alhamdulillah. Berkahnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pernah kita beriklan, biarkan pasien kita yang beriklan, gitu ya. Saya pasang spanduk di klinik Bu, itu bukan buat promosi, itu biar pasien nggak kesasar aja Pak. Kadang-kadang orang pada belajar, Ustaz boleh nggak pasang spanduk di rumah? Spanduk apaan? Saya bilang, Ustaz pasang spanduk, saya bilang. Ya. Kecuali buat tanda biar orang mengenal itu klinik bapak punggung, itu saja niat kita, bukan buat promosi. Karena klinik bapak punggung Jatiasi kan begitu aja, nggak tertulis untuk penyakit, nggak ada kan? Ya, sekedar apa? Sekedar orang jangan sampai kelewat aja. Mana Ustaz nggak ada spanduknya? Kan sering pasien nelfon saya. Yang mana klinik ini Ustaz? Nggak ada apa-apa ini. Ya kan begitu. Ya. Betul Bapak tadi, yang promosi pasien kita ibu nggak usah pasang-pasang spanduk lah saya bilang. Ya, betul. Saya dulu manajer di Nurul Fikri Pak, kepala cabang lah sempat ya, manajer lokasi gitu, branch manager kan gitu. Kita sebar brosur Pak, tahun ajaran baru sebar brosur, 1000 kita sebar, itu hanya dapat 5 siswa. Ternyata dengan sebar brosur hanya 0,5%, betul nggak? Ya, dengan tutup punggung satu orang masa dia telepon, Ustaz kemarin Bapak sembuh itu, mohon maaf buat zakarnya sudah kempes. Sekarang itu ada 20 orang lagi, itu menunggu.
Berapa persen kira-kira efektivitas apa itu pasien kita promosi? 1.020%, ya kan? Nggak 0,5% Pak, 20.000% dia lebih efektif dibanding promosi dengan spanduk dengan apa itu, papan nama dan sebagainya. Udah nggak usah pasang papan nama, spanduk segala macam pengobatan untuk stroke dan nggak usah itu, insya Allah nggak usah. Ya, cukup untuk pengenal saja, jangan sampai pasien kelewat, kesasar, itu aja insya Allah niat kita. Biarlah itu rezeki dari Allah, Allah yang ngatur dan insya Allah efektif pasien kita yang promosi. Tadi jadi bapaknya ikut terapi, ya kan begitu. Begitu ya kira-kira ya. Jangan lagi tanya Ustaz, kalau mau pasang spanduk boleh nggak? Ya kalau tadi Pak Arif bilang KTP resmi boleh lah, itu kan sekedar saja untuk pengenal di situ kan. Rumah saya Bapak Pung Indonesia untuk pengenal, bukan promosi begitu. Jelas ya? Satu lagi, udah habis waktu ya? Iya, satu lagi saja. Oh ini tokoh dari Batam ini. Silakan Pak Jihad. Terima kasih atas waktu. Satu aja ya. Saya pernah mempunyai pasien dari Malaysia, Ustaz. Jadi 5 tahun mengalami kelumpuhan setelah operasi di areal punggung. Dan itu BAB-nya itu seminggu sekali, udah harus dicolok. Iya, jadi bawah ya. Tidur. Setelah itu saya dipromosikan juga, seperti bilang Ustaz tadi, karena di daerah pelabuhan internasional. Oh, saya bawa ke tukang ini katanya kan, dibawalah ke tempat. Waktu itu saya totok di hotel, Ustaz. Di hotel pertama. Iya. Subhanallah, totok punggung itu ya. 3 kali pertemuan. Balik lagi sebelum balik ke Malaysia, saya totok 3 kali tiap hari. Apa yang terjadi? Selama 5 tahun baru kali ini saya bisa berdiri. Apa dokter itu bohong sama saya? Subhanallah, ya. Itu dah dasarnya totok punggung itu. Nah, kemudian nanti dikirimin duit ke saya, tunjuk. Dasar kali nih. Apa? Pakcik, tolong ke Malaysia nih, bikin paspor semua. Atau bahasa Malaysia itu, mau duduk di bilik saya, mau tinggal di tempat saya, rawat saya. Tapi saya nggak perlu masuk ke Malaysia, mendingan dia yang keluar, lebih banyak dapat kita ringgitnya, kan gitu. Nah, yang saya alami itu pasien yang sangat dalam jangka 5 tahun tidak pernah berdiri, Bapak Ibu ya. Dalam jangka 3 kali ditotok, subhanallah, bisa berdiri, bahkan mengatakan baru kali ini saya bisa berdiri selama 5 tahun. Banyak kejadian-kejadian yang kita alami. Kayak kalau di Malaysia banyaknya sering ke saya, Ustaz. Jadi ya saya seperti kata tadi, orang lainnya mau juga kan, masa mendahului guru, jadi nggak enak juga. Ini banyak yang sering gitu yang mengetahui, karena kita kan daratannya dengan dekat dengan Malaysia, Singapura, jadi seringnya ke kita yang pernah ini gitu kan. Itu saja sih pengalaman. Banyak sekali pengalaman yang kita rasakan di totok punggung ini, makanya saya tidak pernah berilmu lain, belajar aja. Walaupun sebelumnya jadi gini ya, saya merasa curhat sedikit Bapak Ibu ya, saya merasa berdosa kepada beliau. Awal mula saya mengenal totok punggung ketika beliau ke Batam tahun 2016 kalau nggak salah, Ustaz. Dalam kebutaan merawat orang buta beliau ya. Tidak mungkin. Setelah itu Ustaz saya ini tidak mungkin totok punggung itu. Saya perhatikan terus beliau. Bapak begini, nggak mungkin. Saya remehkan, tetapi saya merasa berdosa. Saya mengampuni dosa-dosa saya dari beliau, meremehkan totok punggung. Kejadiannya saya
pernah dengan totok punggung itu ada ponakan saya yang membawa ke Batam sebelum ada kawan-kawan itu. Ketika kejadian itu ada tabrakan Bapak Ibu ya. Saya coba aja undang-undang punggungnya, begitu dia muntah, bisa juga ini sadar dengan sendirinya. Subhanallah, dari situ saya tertarik sampai sekarang. Makanya mensa saya baju saya tetap punggung, tinggal celana dalam aja nggak bermerek tetap punggung. Jujur aja, baju saya semua Bu, topi saya, baju kaos saya, semua ada gamis pun semua tetap punggung. Nah, kemana saya melangkah subhanallah, ke Batam satu daerah sini jarang saya bawa ongkos Bu. Nampak aja bisa beli tiket balik ke Batam. Maka pengalaman Bu ya, ilmu ini ya sederhana tetapi subhanallah ya. Dan alhamdulillah berkat totok punggung anak saya 2 dijontor Bu, walaupun begini-gini ya. Doakan insyaallah lagi interview ke Amerika sama ke Mesir. Subhanallah. Mudah-mudahan kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan kita sama-sama sukses di totok punggung ya. Nah, itu pengalaman yang dahsyat yang saya rasakan di totok punggung. Makanya cinta kali sama totok punggung. Iya, makanya tetap cinta. Oke. Terima kasih Muhammad Ustaz yang sebesar-besarnya ilmu ini yang berharga bagi saya. Insya Allah kemanapun saya bawa ilmu ini, sampai insya Allah ilmu ini Bapak Ibu sampai mati kita bawa. Allah, orang-orang itu akan mengenang kita. Karena kita adalah ketika kita silaturahmi udah mendapat pahala, apalagi kita bisa ikhtiar dengan totok punggung subhanallah. Nah, itu saja. Nanti kita berbagi pengalaman sangat dahsyat. Ada lagi ya? Nah, banyak lagi nanti kita sama-sama testimoni. Kita sudah bisa saling merendah, sama-sama kita belajar di totok punggung ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz. Semoga berkah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, itu Pak Jihad dari Batam. Besok untuk testimoni lebih banyak ada sesinya ya dari panitia ya. Insya Allah berbagi lebih banyak lagi. Jadi untuk menebus dosa-dosanya beliau kemana-mana pakai totok punggung. Insya Allah sudah maafkan. Dan saya nggak masa pernah direndahkan, lo biasa-biasa aja ya Bu ya. Dihina orang kita biasa, alhamdulillah ada orang perhatiin kita. Pokoknya dihina mau dicaci maki itu ya. Dan saya nggak pernah merasa direndahkan Pak Jihad. Jadi bagaimana saya memaafkan? Gitu ya. Sama-sama kita doakan baru. Amin ya Allah. Kita sudah seperti saudara. Saya kalau ke Batam seperti kampung halaman. Ke Lombok pun Ustadz, kalau ke Lombok anggap saja pulang kampung. Subhanallah ya. Jadi banyak saudara. Ke Pekanbaru, ke Dumai, ke Duri ada Pak Haji Armis, ada Pak Haji Syafudin tadi ya, Masya Allah ya. Semua kita bersaudara jadi lebih luas. Tadi dari Lampung Ibu ya. Nah Ibu dari Lampung semangat sekali Pak. Subhanallah. Nggak ada bisa bendung ibu-ibu Pak. Dimana-mana ibu-ibu nggak usah dibendung. Jadi kan 3 orang ibu-ibu kan. Kami kuasai Lampung. Nah ini udah 3 orang lebih ya ibu-ibu ya. Kuasai Lampung insya Allah ya. Ibu-ibu ini sudah siap berjuang menyebarkan totok punggung di Lampung. Insya Allah TFT ke-9 ikut ya ibu-ibu ya. TFT ke-9 di Cibubak ya. Yang dari Lampung insya Allah ikut ya. Insya Allah. Itu subhanallah. Jadi semakin meluas insya Allah. Target kita 2025 umat Islam berjaya di bidang kesehatan. Nah, demikian, mohon maaf masih banyak yang nanti ada acara lain ya. Saya sudah banyak memberikan materi, sudah banyak berbuat salah, mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين